Bab 197. Apakah ingin suami Anda tidur dengan Anda? Bukannya Aurora Bliss tidak tahu bahwa kontrak yang ditandatangani adalah pedang bermata dua yang tajam. Dia berpikir bahwa selama masalah produksi internal perusahaan dilakukan dengan baik, dia bisa menghindari risiko dan mendapatkan imbalan yang cukup besar. Tapi dia tidak menyangka bahwa selama ada Morgan Bliss di perusahaan, mustahil untuk menyelesaikan kontrak pasokan darurat ini. Morgan Bliss akan mencoba yang terbaik untuk menghalangi dan menghancurkan untuk memastikan bahwa perusahaan Bliss Group akan jatuh ke dalam rawa. Dia telah membuat aliansi ofensif dan defensif dengan Zim Gunner. Pada saat itu, dengan kerjasama Zim Gunner, dia akan mendapatkan kembali kekuasaan dan duduk di singgasana presiden lagi. Adapun Zim Gunner, pria itu, ketika saatnya tiba, dia harus menghadiahi Aurora Bliss sebagai seorang wanitanya dan memberinya beberapa saham perusahaan, jadi dia akan sangat puas. Morgan Bliss berpikir sambil tersenyum. Kembali ke rumah, Aurora Bliss tampak sangat senang tentang sesuatu, menyenandungkan lagu kecil, merona cantik, dan mengemas pakaian dan sejenisnya di kamar. Melihat dia memasukkan semua kosmetik untuk pakaiannya ke dalam tasnya, Kenzie Harimurti tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Mengapa kamu begitu bahagia? Apa yang akan kamu lakukan dengan barang-barangmu, melakukan perjalanan bisnis?" Aurora Bliss tersenyum dengan manis dan berkata, "Ini bukan perjalanan bisnis. Perusahaan telah memenangkan pesanan besar, dan harus segera dikirim. Saya berencana untuk mulai besok, saya akan berada di perusahaan untuk menginap. Bersama dengan karyawan yang bekerja lembur terus-menerus, kami akan mengatasi kesulitan dan menyelesaikan pesanan besar ini tepat waktu." Aurora Bliss adalah wanita yang sangat profesional, dan dia juga seorang presiden wanita yang bekerja sangat keras. Meskipun karyawan bekerja lembur setiap hari dan malam dan tidak membutuhkannya, dia selalu merasa bahwa sebagai presiden perusahaan, dia tidak bisa tidak bersama semua orang, harus keluar untuk menjadi contoh. Saat itu, di gedung perkantoran dan bengkel produksi, dia akan terus bergilir siang malam, tidak hanya untuk mengawasi, tetapi juga untuk mendorong karyawan agar memastikan semuanya aman. Melihat istrinya berjuang untuk pesanan besar, Kenzie Harimurti terdiam untuk waktu yang lama, dan dia ingin membujuk istrinya, "Jadilah sederhana, Anda tidak perlu menghasilkan cukup uang di dunia, Anda seorang wanita, tidak ada perlu membuat diri Anda menjadi pekerja yang putus asa." Tetapi melihat senyum manis dan bahagia istrinya, Kenzie Harimurti tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya, hanya diam-diam mendukungnya. Keesokan paginya, suami dan istri pergi bekerja bersama. Kenzie Harimurti membantunya membawa tas besar dan kecil kebutuhan sehari-hari, datang ke kantor presiden, dan bersama dengan Aurora Bliss, memindahkan sofa besar di ruang tunggu dan membuka tempat tidur kamar kecil. Sebenarnya, hal semacam ini bisa saja dilakukan oleh karyawan lain seperti sekretaris, tetapi Aurora Bliss memiliki kebiasaan kebersihan dan tidak ingin orang luar menyentuh barang-barang pribadi seperti spray yang akan dia tiduri, jadi suami Kenzie Harimurti adalah penolong terbaiknya. Setelah merapikan tempat tidur, Aurora Bliss duduk di tempat tidur kanopi yang lembut dan elastis, dan kemudian memberi Kenzie Harimurti senyum menawan, "Kamu sudah selesai. Saya merasa tidak buruk memiliki suami seperti Anda. Meski mendapat kurang rasa hormat, tetapi Anda masih patuh, Anda bisa memasak dan melakukan segalanya, dan Anda dapat dianggap sebagai penolong yang baik dalam hidup saya." Kenzie Harimurti menarik tirai di jendela kaca kecil dan tertawa, "Sebenarnya, di karir Anda, saya juga dapat membantu Anda, tetapi Anda tidak tahu." Aurora Bliss hanya menganggapnya sebagai lelucon dan tidak peduli sama sekali. Kenzie Harimurti meletakkan semua barang-barang perawatan dan rias Aurora Bliss di kamar mandi kecil, lalu melihat sekeliling lagi, dan berkata dengan ragu, "Rora, apakah kamu sudah mempertimbangkan sesuatu? Pada saat itu, untuk kantor yang begitu besar, apakah kamu tidak akan takut tidur sendirian di kamar kecil ini?" Aurora Bliss sedikit terkejut setelah mendengar ini, dan kemudian menjadi sedikit malu. Ya, dia tidak pernah memikirkan apakah dia akan takut di malam hari jika dia tidur sendirian di kantor yang kosong. Meskipun Aurora Bliss adalah seorang presiden wanita, sangat disayangkan bahwa dia tidak terlalu berani, tepatnya, dia bahkan kurang berani daripada kebanyakan wanita. Dia sangat takut gelap, dan dia sering harus menyalakan lampu malam kecil ketika dia tidur di malam hari. Jika dia tidur sendirian di suite kantor yang kosong ini hampir sepanjang malam, akan ada desingan angin malam dari jendela gedung tinggi, dan suara angin malam akan terdengar di luar koridor, gelap gulita dan mati, dan dia pikir dia akan khawatir sepanjang malam. Dia mengalihkan pandangannya ke Kenzie Harimurti dan berkata, "Mengapa kamu tidak merasa bersalah dan tidur denganku di kantor?"
Kenzi Harimurti mengangkat bahu dan berkata, sebenarnya, aku tidak peduli apakah aku mau atau tidak. Aku akan tidur denganmu di kantor. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kamar kecilmu adalah tempat yang sangat besar. Jika kamu ingin aku menemanimu, aku hanya bisa tidur di tempat tidur kecil bersamamu. Aku takut kamu akan merasa canggung. Aurora Bliss mendengar ini, wajahnya merah dan hatinya terjerat. Jika Anda tidak membiarkan orang ini tidur dengan Anda, di tengah malam, tidak tahu apakah dirinya bisa tidur nyenyak. Tetapi jika membiarkan orang ini tidur dengannya, mungkin orang ini akan mengambil kesempatan untuk memanipulasi dirinya sendiri dan ingin mengambil keuntungan dari dirinya sendiri. Jika hanya sedikit, tidak apa-apa. Dia khawatir pria ini tidak dapat menahan diri ketika dia tidur di malam hari, ingin naik ke atasnya, dan secara paksa mengambil tubuhnya. Bagaimanapun, pria semua adalah bertubuh rendah. Meskipun Kenzi Harimurti jujur, dia juga seorang pria. Sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan tergoda, dan mungkin dia akan melakukan hal-hal yang tidak dapat dia kendalikan. Aurora Bliss ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu tersipu dan berkata, lupakan saja, kamu harus tidur di rumah. Jika kamu datang ke perusahaan untuk menemaniku, ibuku pasti akan memarahiku lagi setelah dia tahu, mengatakan bahwa aku tidak tahu malu membawa Anda ke perusahaan tidur, dan kemudian dia akan berbicara tentang Anda lagi, seorang menantu yang datang ke rumah dan tidak tinggal di rumah untuk menghormati mereka. Saya juga malas mendengarkan gosipnya. Kenzi Harimurti mengangguk dengan tangan disilangkan dan berkata, oke, aku akan mematuhi pengaturanmu, aku akan tidur di rumah. Namun, apakah kamu yakin bahwa kamu adalah seorang wanita yang tidur di kantor dan akan baik-baik saja di malam hari? Aurora Bliss berkata dengan ragu. Seharusnya baik-baik saja. Ngomong-ngomong, di ujung lain koridor, ada dua rekan lain yang juga membuka kamar sementara. Jika ada sesuatu, saya akan pergi ke mereka. Mendengarnya mengatakan itu, Kenzi Harimurti tidak tahu harus berkata apa. Di gedung tempat perusahaan Bliss Group berada, pekerjaan keamanan masih dilakukan. Selain gedung kantor perusahaan Bliss Group, ada beberapa perusahaan dan perusahaan wealth management yang melakukan jual beli perhiasan emas di gedung ini, sehingga petugas keamanan di gedung ini sering fokus untuk memeriksa personel yang keluar masuk dan berpatroli tepat waktu, sehingga Aurora Bliss seorang wanita tidur di kantor, masalah keamanan apa yang akan muncul? Pada saat ini, seorang sekretaris di meja depan mendorong pintu dan masuk untuk melaporkan, Nona Bliss, saya memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda. Sopir tua mendengar bahwa Anda akan menggunakan mobil, jadi dia menelepon dan meminta maaf kepada Anda. Kakinya patah tadi malam, dia tidak bisa masuk kerja, dan kunci mobil-mobil komersial itu diserahkan kepada saya kemarin. Aurora Bliss berjalan mendekat dan mengambil kunci mobil. Kalau begitu, Anda keluar dulu. Ketika sekretaris keluar, Aurora berbalik, meletakkan kunci mobil di antara jari-jarinya dan tersenyum menawan. Sopir Kenzi, saya harus meminta Anda mengemudi untuk presiden wanita dan pergi ke perusahaan pinjaman. Dia bercanda sekarang, dia sama sekali tidak terlihat seperti presiden wanita yang dingin dan bermartabat, melainkan seperti gadis yang mempesona dengan segala macam gaya. Bab 198. Kecemburuan dan kebencian di antara wanita. Atas permintaan Aurora Bliss, Kenzi Harimurti hanya bisa tersenyum, mengambil kunci mobil, dan bertindak sebagai sopir di perusahaan untuk istrinya. Sekelompok 3 orang, Kenzi Harimurti, Aurora Bliss, dan seorang petugas keuangan wanita mengendarai mobil komersial perusahaan, meninggalkan gedung kantor, dan datang ke daerah perkotaan yang ramai. Kenzi Harimurti tidak menyangka bahwa di bawah arahan Aurora Bliss, dia harus pergi ke Happy Century Building, yang dia kenal, dan bahwa perusahaan yang Aurora Bliss menangani bisnis pinjaman kebetulan adalah kenalannya, Happy Century Finance, anak cabang perusahaan Levi Louis. Oke, kita sudah sampai di sini. Kenzi Harimurti, kamu akan menunggu kami di lobi, dan kami akan keluar ketika kamu sudah selesai. Ketika mereka sampai di lantai 8 gedung Happy Century, Aurora Bliss meninggalkan Kenzi di area istirahat tamu. Kemudian, di bawah bimbingan sekretaris di meja depan, dia berjalan ke koridor depan bersama bendahara wanita yang menemani. Pelayan membawakan kopi, Kenzi Harimurti mengucapkan terima kasih, lalu mencari tempat duduk dengan santai, minum kopi dan membolak-balik majalah. Pada saat ini, setelan hitam kebetulan keluar dari koridor. Ketika dia memasuki lift, dia merasa bahwa Kenzi Harimurti akrab dan dia tidak bisa tidak melirik beberapa kali lagi. Saat berikutnya,
jas hitam bangkit dengan sungguh-sungguh mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Hei, Tuan Louis, saya melihat seseorang di lantai 8, sepertinya Tuan Kenzi yang mengobati racun Anda. Tuan Kenzi, lantai 8? Hei, kamu harus merawatnya dengan baik untukku, jangan biarkan dia pergi, aku akan segera ke lantai 8. Setelah mendengar berita itu, Levi Louis buru-buru berdiri dari toilet mengabaikan sembelit. Sekarang, buru-buru memakai ikat pinggang, dan bergegas keluar dari kamar mandi. Sejak terakhir kali menderita penyakit beracun yang aneh, Levi Louis telah minum obat sesuai dengan instruksi Kenzi Harimurti setiap hari, tetapi apa efek obatnya dan apakah penyakit beracun yang aneh itu telah sembuh? Sekarang Tuan Kenzi datang tanpa diundang, tentu saja dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghibur Tuan Kenzi, dan yang terbaik adalah memintanya untuk memeriksa nadinya lagi untuk melihat apakah penyakit beracun yang aneh itu masih berpengaruh padanya. Hehe, ini benar-benar Anda, Tuan Kenzi. Ketika dia datang ke lantai 8, dia melihat bahwa Kenzi Harimurti yang duduk di sana. Levi Louis melangkah maju dengan senyum bahagia dan rendah hati, dan ingin berjabat tangan-tangan dengan Kenzi Harimurti dengan hangat. Kenzi Harimurti sedikit terkejut, dia tidak ingin mengganggu Levi Louis ketika dia datang ke sini, tetapi dia tidak berharap beritanya begitu cewa terdunggar, dan tiba-tiba datang kepadanya seperti ini. Mempertimbangkan bahwa Levi Louis secara khusus merawat teman baiknya Ali Sanchez, bantuan ini harus diakui. Kali ini, Kenzi Harimurti menunjukkan senyum tipis, dan sikapnya terhadap Levi Louis jauh lebih ramah. Keduanya bertukar kata, dan Levi Louis menyalakan cerutu untuk Kenzi Harimurti, dan kemudian dengan hormat bertanya mengapa Kenzi Harimurti datang ke sini. Mengetahui bahwa Kenzi Harimurti ada di sini untuk menemani istrinya berbicara tentang bisnis pinjaman, Levi Louis buru-buru berkata, apakah Nyonya Harimurti membutuhkan pinjaman? Berapa banyak uang yang dibutuhkan Nyonya Harimurti? Suruh orang yang bertanggung jawab atas perusahaan keuangan segera bertindak, biaya penanganan dan bunga tidak dihitung, berapapun yang dibutuhkan, pinjaman akan segera diberikan. Levi Louis memanggil jas hitam di sebelahnya untuk menjalankan tugas, dan Kenzi Harimurti dengan cepat menghentikannya ketika dia melihat ini. Tidak apa-apa. Istri saya tidak membutuhkan pinjaman secara pribadi, tetapi perusahaannya membutuhkan dana. Kedua pihak telah menegosiasikan masalah ini di telepon. Datang hari ini untuk menjalani prosedur pinjaman, dan Anda tidak perlu menyapa. Lalu bagaimana? Levi Louis bersikeras, apakah itu urusan bisnis atau pribadi? Selama itu urusan Nyonya Harimurti, itu juga urusanku. Tentu saja Levi Louis ingin. Jangan repot-repot. Kenzi Harimurti dengan sopan menolak dan berkata, untuk urusan publik, ikuti saja peraturan publik, jadi jangan bicara lebih banyak tentang masalah ini. Kenzi Harimurti sangat bertekad, Levi Louis ingin membantu tetapi tidak bisa melakukannya, dia merasa sedikit malu, dan dia tidak tahu harus berkata apa selanjutnya dan menyebutkan hal lain. Kenzi Harimurti tahu apa yang dia pikirkan, dan berinisiatif untuk menyebutkannya. Ngomong-ngomong, bagaimana kondisi fisikmu baru-baru ini? Apakah kamu minum obat sesuai permintaanku? Levi Louis sangat gembira dan mengangguk cepat. Iya, ya. Anda sudah menjelaskan bahwa ada 3 resep untuk A, B dan C. Urutan minum obat tidak boleh diganggu, tidak boleh minum alkohol, dan tidak boleh dekat dengan wanita akhir-akhir ini. Aku hanya tidak tahu bagaimana situasiku saat ini dengan racun aneh semacam itu. Setelah mengatakan itu, Levi Louis menatapnya dengan harapan, jelas ingin memintanya untuk mengambil tindakan dan memeriksa tubuhnya. Kenzi Harimurti tersenyum dengan sadar, mengetahui niatnya, dia mengambil inisiatif untuk meminta Levi Louis mengulurkan tangannya untuk memeriksa denyut nadinya dan memeriksa tubuhnya. Levi Louis tidak bisa meminta apa-apa dan seolah berterima kasih kepada Tuhan. Dia buru-buru menyingsingkan lengan bajunya dan memintanya untuk diperiksa. Anda harus tahu bahwa Levi Louis sudah cukup menderita dari penyakit beracun yang aneh ini. Dia tidak bisa minum alkohol, menyentuh wanita, dan harus minum obat yang tidak menyenangkan itu setiap hari. Dia sangat berharap keracunannya akan segera sembuh. Pada saat yang sama, di kantor manajer umum Happy Finance, Aurora Bliss sedang bernegosiasi dengan manajer umum Gavin Blind tentang pinjaman tersebut. Meskipun rincian pinjaman sudah dinegosiasikan di telepon, ini adalah pertama kalinya bagi Gavin Blind untuk bertemu Aurora Bliss. Tanpa diduga, presiden wanita perusahaan di Bliss Group sangat menawan dan seksi. Gavin Blind secara sadar ingin berkenalan dengan Aurora Bliss, jadi dia mengobrol dengannya untuk waktu yang lama, dan matanya yang berbinar terus menatap payudara bangga Aurora Bliss.
Meskipun Aurora Bliss berpakaian dengan benar, Gavin Blaine tidak bisa melihat apa-apa, tetapi hatinya gatal sampai mati, sangat berharap bahwa presiden wanita dapat melepas mantelnya dan mengungkapkan ukuran montoknya. Pada saat ini, batuk ringan yang tidak menyenangkan terdengar di pintu. Tidak tahu kapan, seorang wanita muda cantik mengenakan merek terkenal, mengenakan jam tangan terkenal, dan sedikit cantik, muncul di pintu dengan dingin dan arogan. Wanita muda yang cantik itu bernama Melly Chavez. Dia adalah istri ketiga Levi Lewis, dan wanita favorit Levi Lewis dalam hidupnya. Tetapi Levi Lewis tidak tahu bahwa wanita favoritnya terkait dengan Gavin Blaine, manajer umum perusahaan keuangannya. Perselingkuhan yang tak terkatakan. Mata Melly Chavez sangat tajam. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat wajah terpesona Gavin Blaine. Dia tahu bahwa dia tergoda oleh gadis menawan yang datang ke sini untuk membicarakan banyak hal. Dalam hatinya, dia langsung menjadi tidak senang. Gavin Blaine adalah miliknya, dan itu hanya bisa menjadi miliknya. Melly Chavez tidak akan pernah membiarkan Gavin Blaine memiliki ide tentang gadis cantik lainnya. Gavin Blaine, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Melly Chavez berkata dengan dingin. Gavin Blaine melihat Melly Chavez datang ke kantor, wajahnya sangat jelek, dia malu untuk sementara waktu, dan kemudian tersenyum meminta maaf kepada Aurora Bliss. Nona Bliss, tolong tunggu sebentar, saya akan menangani pinjaman untuk Anda nanti. Oke, kamu bicarakan dulu, aku akan kembali lagi nanti. Mengetahui bahwa tidak nyaman baginya untuk tinggal di sini, Aurora Bliss tersenyum dan bangkit, sedikit mengangguk kepada Melly Chavez yang masuk dan keluar pintu dengan pinggang bergoyang. Di bawah pertemuan tatap muka barusan, Melly Chavez sudah melihat wajah Aurora Bliss. Terlepas dari penampilan, tubuh, dan gayanya, dia lebih menawan daripada Melly Chavez. Hati Melly Chavez bahkan lebih cemburu. Hehe, iparku tersayang. Gavin Blaine menutup pintu tepat waktu, seperti anjing menjilati, memeluk pinggang Melly Chavez dan berkata, bukankah aku memberimu makan tadi malam, begitu cepat, kamu di sini untuk menemukanku lagi. Melly Chavez mendorongnya menjauh, meliriknya dengan dingin dan berkata, siapa gadis rubah ini barusan, dan apa hubungannya denganmu? Hati Gavin Blaine tenggelam setelah mendengar ini. Melly Chavez sangat cemburu, jika dia menjatuhkan toples cuka, itu akan menjadi masalah besar. Jangan salah paham, dia hanya pelanggan pinjaman. Ini pertama kalinya kami bertemu, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Gavin Blaine dengan cepat menjelaskan. Hah? Tidak apa-apa. Berbicara dan tertawa, bertingkah lucu, kamu tidak pernah begitu lucu di depanku? Nada suara Melly Chavez dingin, dan matanya penuh sarkasme. Mel, aku bersumpah, aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia, kamu tahu itu, aku hanya memilikimu di hatiku. Gavin Blaine tidak punya pilihan selain menjilat. Karena kamu hanya memiliki aku di hatimu, tidak apa-apa, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikannya. Setelah dia masuk, jangan beri pinjaman, berikan dia tamparan di wajahnya. Melly Chavez duduk turun dengan lembut, lalu melipat kaki sutra hitam. Dengan sikap anggun itu, tidak ada jejak wanita yang sedang kesal. Gavin Blaine berkata dengan malu, Mel, dia tidak menyinggungmu, tidak perlu mempermalukannya. Melly Chavez mendengus dingin, saya pikir dia telah menyinggung saya. Dia membuatmu terpesona, dan itu membuatku sangat kesal. Sebaiknya kamu berpikir jernih, aku ingin kamu melakukan sesuatu, apakah kamu melakukannya atau tidak?